Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan memulai hari ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan, tetapi terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai dengan hari ini. Sebentar kami tidak bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu, Engkau sendiri yang menjaga kemuliaan dan kebesaran-Mu. Layakkan kami semuanya, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucapkan syukur dan mengalaskan doa ini. Haleluya. Amin. Tema renungan pada hari ini adalah menjadi bijak. Dan kita akan baca sebuah ayat yang terdapat di dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-15, ayat yang pertama, yang demikian bunyinya. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa hari ini kita sudah mendengarkan renungan seperti menjadi pelayan yang baik, menjadi pembawa damai, dan menjadi pendengar yang baik. Dan hari ini temanya adalah menjadi bijak. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna dari kebijaksanaan, kebijakan adalah kepandaian dalam menggunakan akal budi, di dalamnya adalah pengalaman dan pengetahuan, atau kecakapan bertindak ketika menghadapi kesulitan. Jadi bijak bukan berarti 1 tambah 1 harus 2, ya, tetapi bijak adalah kemampuan yang berdasarkan pengalaman dan pengetahuan, kemudian dia bisa menghadapi kesulitan yang dihadapi. Bahkan di dalam Amsal Sulaiman pasal 15 ayat yang keempat dan ke-23 dikatakan demikian. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Ayat yang ke-23 dikatakan, seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya. Dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Saudara terkasih dalam Tuhan, manusia, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, dikenal sebagai makhluk sosial. Kita sering mendengarkan itu. Maknanya apa? Sebagai makhluk sosial, artinya adalah bahwa manusia, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, membutuhkan manusia yang lain, membutuhkan orang yang lain. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kita tidak dapat jalan atau hidup sendiri. Kita untuk memenuhi kebutuhan memerlukan orang lain. Bahkan di dalam hal yang paling sederhana, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya membutuhkan hadirnya orang-orang di sekitar kita. Nah, sebagai makhluk sosial ada konsekuensinya. Karena kita semuanya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, harus berinteraksi. Ada komunikasi. Nah, berinteraksi, komunikasi itu dilakukan di seluruh tempat. Di rumah, sesama anggota keluarga. Di sekolah, bukan hanya guru dan murid, tetapi teman-teman kita. Di tempat pekerjaan. Di lokasi kita melakukan hubungan sosial. Bahkan di dalam gereja, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya membutuhkan interaksi dan komunikasi. Nah, karena manusia diciptakan Tuhan sangat unik, berbeda, bahkan sangat berbeda satu dengan yang lainnya, maka ketika harus berinteraksi, di sini sangat potensial untuk terjadinya gesekan, terjadinya friksi, terjadinya ketidakcocokan. Dan itu baik sebetulnya. Karena itu adalah sebuah tantangan buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk terus memperbaiki diri sehingga komunikasi, jawaban kita, apa yang kita dengarkan dicerna dengan baik. Dan itu adalah kesempatan indah dari Tuhan buat saudara dan saya. Bapak, Ibu sekalian, kenapa saya katakan kita mesti bersyukur? Iya, karena sebagai manusia yang harus berinteraksi dimanapun kita berada, ternyata Tuhan sudah membekali kita
dengan kebenaran firman-Nya. Contohnya tadi, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Maksud saya adalah, ketika kita melakukan aktivitas, kita melakukan komunikasi, kita berinteraksi, Tuhan sudah mengingatkan supaya yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu dilakukan dengan lemah lembut. Lemah lembut berbeda dengan kelemahan. Lemah lembut berbeda dengan ketidakmampuan. Tetapi lemah lembut adalah dilakukan dengan sesuatu yang tidak kasar. Sehingga ujungnya adalah, seperti kata firman Tuhan, meredakan kegeraman. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam berinteraksi, seperti tadi saya katakan di dalam gereja sekalipun, maksud saya adalah di antara saudara seiman pun, sesungguhnya berkomunikasi itu dengan benar sehingga menghasilkan jawaban yang lemah lembut bukan suatu hal yang mudah, tetapi sangat mungkin untuk dilakukan. Caranya bagaimana? Yang pertama, belajar terus-menerus. Bukankah dikatakan bahwa besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya? Itu adalah kesempatan belajar buat Bapak Ibu Saudara saya. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa rekan komunikasi kita, yang kita ajak berinteraksi, yang kita ajak berkomunikasi, yang kita ajak berhubungan itu memiliki perbedaan yang benar-benar berbeda dari lingkungan di mana dia dilahirkan, tingkat pendidikan, kemudian dengan siapa dia bergaul, sehingga kemudian kesadaran seperti ini harusnya membuat kita belajar dan berpikir, bertindak bahwa ketika saya melakukan sesuatu, memberikan jawaban atas pertanyaan orang, bersikap pada orang lain, saya harus melakukannya dengan lemah lembut, supaya menjadi sesuatu yang indah buat kita semuanya. Kalau tadi Amsal Sulaiman 15 ayat 1 dikatakan jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Saya ingin sampaikan bahwa sebetulnya memberikan jawaban bukan hanya bicara tentang mulut, bukan hanya bicara tentang perkataan. Tetapi ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya melakukan komunikasi, berinteraksi, maka sebetulnya gestur kita, bahasa tubuh kita, itu juga mampu menjadi sarana untuk memberikan jawaban dengan lembut. Contoh, ketika kita bicara, lalu mata kita melotot-melotot. Artinya apa? Kita tidak memberikan sesuatu yang lembut. Ketika kita bicara, kemudian kita menggebrak-gebrak dan sebagainya. Itu bukan sebuah jawaban yang lembut. Bapak Ibu sekalian, saya berbicara sedikit mengenai gestur. Ya, ketika kita berbicara, misalnya nih, kita tidak suka dengan omongan orang lain, tidak perlu kan kita mengatakan, stop, sorry, aku sudah nggak suka. Tetapi mungkin dengan bahasa yang sopan, kita mengetuk-ngetukkan jari kita, itu sebagai pertanda bahwa kita sudah bosan. Ya. Dan kemudian ketika kita berbicara dengan orang lain, lalu orang lain pegang-pegang hidung, menggaruk-garuk hidung, kita bisa kemudian melakukan satu hal untuk memindahkan pembicaraan kita. Karena apa? Konon kabarnya, dalam ilmu komunikasi ketika orang memegang-pegang hidung, ada kecenderungan dia berbohong. Karena apa? Ketika seseorang berbohong, maka hormonalnya orang itu menjadi meningkat. Dan salah satunya adalah peningkatan pori-pori di dalam hidung seseorang. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah komunikasi-komunikasi yang disampaikan orang terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya ketika kita diajarkan melalui firman Tuhan supaya memberikan jawaban yang lembut, supaya tidak menimbulkan kegeraman, pada saat yang sama Tuhan mengajarkan pada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tentang beberapa hal. Apa itu? Yang saya maksudkan adalah Tuhan mengajarkan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk kita selalu melakukan firman-Nya setiap hari dalam aktivitas kita. Maksudnya, ya, ketika kita berdiskusi, kita berkomunikasi dengan orang, maka Tuhan meminta Bapak, Ibu, Saudara, dan saya belajar dan mempraktekkan ilmu menguasai diri. Bukankah itu rasa buah yang ke-9?
Kemudian, Tuhan mengajari kita untuk selalu membawa damai seperti renungan yang sebelumnya. Artinya, ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, jangan menimbulkan pertengkaran. Tetapi setidak-tidaknya kita memberikan satu solusi, ya, satu sikap yang baik sehingga suasananya menjadi nyaman. Bukan berarti kita ngalah dalam segala, tidak. Tetapi apapun yang kita lakukan, semuanya supaya menjadi lebih baik dan hasilnya adalah hasil yang sempurna. Dan berikutnya, kemarin kita mendengar tentang memperhatikan kepentingan orang lain dan menjadi pendengar yang baik. Bapak Ibu sekalian, saya banyak mendapatkan buku yang judulnya tentang menjadi pembicara yang baik. Tetapi jarang sekali saya menemukan buku yang judulnya menjadi pendengar yang baik. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya berkomunikasi, ketika kita berbicara, mari Bapak Ibu sekalian, hidup kita diisi dengan kemampuan untuk mendengarkan dengan benar. Supaya dengan apa yang dia sampaikan, kita mengerti. Kita mengerti kebutuhannya, kita mengerti kesulitannya, kita mengerti apa yang dia maui. Lalu dengan bahasa, dengan tutur kata, dengan gestur yang baik, kita memberikan solusi-solusi, masukan-masukan yang berkenan di hadapan Allah, menyenangkan sesamanya sebagai bentuk kesaksian kita. Bersyukur lagi, karena apa? Bapak, Ibu, Saudara, dan saya diajari ini, memberikan jawaban dengan baik dan benar melalui gereja kita, jam-jam ibadah kita, di wadah-wadah, di humble-humble group. Artinya apa? Semakin sering kita bersama-sama dengan mereka, di luar jam-jam kesibukan kita yang reguler, yang normal. Kita diajari untuk mendengarkan, lalu mempraktekkan apa yang dia mau dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, saya tidak menyukai ketika bersalaman dengan orang lain. Contoh nih, saya tidak menatap mukanya. Tetapi biasanya ketika bersalaman, saya akan tatap mukanya sambil saya senyum. Karena apa? Saya berharap jabat tangan saya ini memiliki arti. Jabat tangan saya disertai dengan senyum ini akan menular di dalam hidupnya. Karena apa? Karena sikap kita, milik kita, gestur kita akan sangat berdampak. Dan mari jadikan hidup kita berdampak baik bagi orang lain. Berpengaruh baik bagi orang lain. Bukan buat kita, tetapi untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang memiliki kuasa, kerajaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Itulah Tuhan, doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Jadikan kami orang yang menuruti. Jadikan kami orang yang mampu membawa damai. Jadikan kami menjadi orang yang bijaksana dengan jawaban lembut kami, perkataan baik kami. Bukan menjadikan kami menjadi orang yang lemah ataupun menjadikan diri kami merendahkan diri kami pada hal yang tidak benar. Melainkan kami memberikan solusi, kami memberikan jawaban, kami memberikan sesuatu yang baik dengan cara yang benar untuk hormat bagi namamu dimanapun kami berada. Mampukan kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucapkan syukur dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Semangat berkarya. Berikan jawaban dengan lembut, sehingga apa yang kita sampaikan benar-benar bermakna buat orang lain dan membawa kedamaian buat semuanya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Semangat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.